Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurwahida Atas dengan NIM 1904010189X5G. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar pertimbangan metode pemilihan lokasi, khususnya lokasi usaha. Nah, lokasi. Definisi dari lokasi adalah letak, tempat atau penempatan suatu benda, keadaan pada permukaan bumi. Lokasi adalah tempat di mana orang-orang bisa berkunjung. Lokasi juga dalam hubungannya dengan pemasaran adalah tempat yang khusus dan unik di mana lahan tersebut dapat digunakan untuk berbelanja. Maka dapat disimpulkan bahwa lokasi yang dimaksud adalah suatu letak atau tempat yang tetap di mana orang bisa berkunjung untuk berbelanja, dan tempat itu berupa daerah pertokoan atau suatu stand atau counter bar di dalam maupun di luar gedung. Lokasi yang strategis mempengaruhi seseorang dalam menimbulkan keinginan untuk melakukan pembelian, karena lokasinya yang strategis terletak di arus bisnis dan sebagainya. Keputusan tentang lokasi, baik untuk perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa, bisa menentukan keberhasilan perusahaan. Langkah-langkah dalam pemilihan lokasi. Menurut Teguh Atrianto, cara pemilihan lokasi yang lebih pragmatis menggunakan 3 langkah. Yang pertama, memilih wilayah atau daerah secara umum. Memilih wilayah daerah secara umum ini ada 5 faktor yang harus diketahui. Yang pertama, dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, tersedianya fasilitas pengangkutan, terjaminnya pelayanan umum seperti penerangan listrik, air, bahan bakar, dan juga kondisi iklim dan lingkungan yang menyenangkan. Pemilihan lokasi yang kedua ialah memilih masyarakat tertentu di wilayah yang dipilih pada pemilihan tingkat pertama. Memilih masyarakat tertentu di wilayah ini ada 6 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, tersedianya tenaga kerja secara cukup dalam jumlah dan tipe skill yang diperlukan, tingkat upah yang lebih murah, adanya perusahaan yang bersifat suplementer atau komplementer dalam hal bahan baku, hasil produksi, buruh dan tenaga terampil yang dibutuhkan. Keempat, adanya kerjasama yang baik antar sesama perusahaan yang ada. Kelima, peraturan daerah yang menunjang dan kondisi kehidupan masyarakat yang menyenangkan. Pemilihan lokasi yang ketiga itu memilih lokasi tertentu. Pertimbangan utama pada langkah ini adalah soal tanah. Pertimbangan utama pada langkah ini adalah soal tanah, karena tanah yang cukup longgar untuk bangunan halaman dan tempat parkir, dan tidak boleh dilupakan adanya kemungkinan perluasan untuk upgrade usaha kita nanti. Nah, faktor-faktor pemilihan lokasi usaha. Menurut Fandi Tiptono, pemilihan lokasi atau tempat fisik memerlukan pertimbangan cermat terhadap 5 faktor berikut. Yang pertama itu akses. Nah, akses misalnya lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. Nah, yang kedua, visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandang normal. Yang ketiga, lalu lintas. Nah, menyangkut poin yang ketiga ini ada 2 pertimbangan utama. Yang pertama,
Banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang besar terhadap terjadinya bullying atau keputusan pembelian yang sering terjadi secara spontan, tanpa perencanaan, dan atau tanpa melalui usaha-usaha khusus. Dan pertimbangan yang kedua ialah kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa juga menjadi hambatan. Tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Faktor yang keempat ialah ekspansi. Ekspansi yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila adanya perluasan di kemudian hari. Dan faktor yang kelima ialah lingkungan. Lingkungan yaitu daerah sekitar yang mendukung produk yang ditawarkan. Nah, sebagai contoh, restoran atau rumah makan berdekatan dengan daerah pondokan, asrama, mahasiswa kampus, sekolah, perkantoran, dan sebagainya. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf karena banyak sekali kekurangannya. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.